Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ammar, NPM 21100010164 dari kelas 1N Reguler Pagi Banjarmasin. Mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan dosen pengampu Bapak Zainuddin Eskom Mkom. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM, atau disebut juga dengan SIM. Selanjutnya, apa itu Sistem Informasi Manajemen? Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis. Pada intinya, sistem informasi manajemen dalam bisnis atau perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen yaitu mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu koordinasi. Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat waktu, dan meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Melalui sistem kerja yang terkoordinir dengan baik dan sistem dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun contoh-contoh dari sistem informasi manajemen ada 9 macam. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM, adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Dan yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS, adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Processing System merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Yang keempat ada Office Automation System atau UAS, adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima ada Information Management System atau IMS, yaitu adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Yang keenam ada Knowledge Work System atau KWS, adalah metode pengidentifikasian, pengumpulan, dan mendorong penggunaan knowledge yang ada dalam perusahaan guna membantu perusahaan memenangkan persaingan bisnis. Yang ketujuh ada Decision Support System atau DSS, yaitu adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan kursus tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Dan yang kedelapan ada Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kejadian-kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti manusia, atau bisa disebut juga dengan kecerdasan buatan. Dan Expert System atau ES yaitu komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Dan yang terakhir ada Executive Support System atau ISS, adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Mungkin ini saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya seperti ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.